Di tengah gelapnya malam, di bawah hujan peluru, seorang letnan muda merayap perlahan menuju sahabatnya yang sedang sekarat. Darah mengalir di tanah timur-timur. Dan di pelukan Letnan II Prabowo Subianto, sang komandan menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi ini bukan akhir. Inilah kisah nyata dari medan tempur. Tentang kehilangan, keberanian, dan air mata. Sebuah catatan kelam yang tak pernah terlupakan oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Kali ini pena kecil akan menceritakan sepak terjang Prabowo Subianto dalam operasi Seroja di Timor Timur yang menyaksikan gugurnya sang komandan dalam pelukannya. Pada tahun 1975, Indonesia memutuskan untuk melakukan invasi militer ke Timor Timur melalui operasi Seroja. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran geopolitik dan stabilitas regional, terutama setelah Portugal sebagai penjajah lama Timor Timur meninggalkan wilayah itu secara tiba-tiba. Kekosongan kekuasaan memunculkan konflik antar faksi politik di dalam Timor Timur, termasuk munculnya Fretilin yang condong ke ideologi kiri. Di tengah ketegangan Perang Dingin, Indonesia khawatir Timor Timur akan menjadi negara komunis yang bersekutu dengan Blok Timur, tepat di sebelah wilayahnya sendiri. Selain alasan ideologis, Indonesia juga mengklaim bahwa invasi ini dilakukan demi integrasi nasional dan mencegah terjadinya potensi disintegrasi yang dapat merembet ke wilayah lain. Pemerintah Orde Baru mempromosikan narasi bahwa rakyat Timor Timur menginginkan bergabung dengan Indonesia, meskipun prosesnya menuai kecaman dari komunitas internasional. Di balik alasan stabilitas dan persatuan, invasi ini menyisakan kontroversi panjang, terutama soal pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib bagi rakyat Timor Timur. Letnan II Prabowo Subianto ditugaskan ke sebuah misi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bergabung dengan pasukan Nanggala 10, satuan elit TNI dalam operasi Seroja, di bawah Komando Mayor Infanteri Yunus Yosfiah sebagai perwira intelijen. Saat itu, Timor Timur sedang bergolak. Pasukan TNI harus berhadapan langsung dengan gerilyawan Fretilin di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan sangat berbahaya. Disinilah Prabowo Subianto pertama kali menyaksikan keganasan pertempuran yang sesungguhnya. Ia bersama Letnan I Sudaryanto yang saat itu menjadi komandannya di Unit C. Karena banyak komandan pasukan yang tertembak, Prabowo kemudian diangkat menjadi wakil komandan Unit C. Ia memimpin sekitar 20 prajurit untuk merebut posisi ketinggian strategis di atas kota Maubara. Saat itu, di tengah gelapnya malam, kurang lebih 10 menit para pasukan menyusuri dinginnya air sungai. Sekitar pukul 7 malam, tiba-tiba dari arah barat, pasukan Fretilin menyerang secara mendadak. Dalam gelap malam, kontak tembak antara pasukan TNI dan pasukan bersenjata Fretilin pun terjadi. Baku tembak malam itu mengakibatkan Letnan I Sudaryanto yang berada di garis terdepan tertembak. Bahkan, para pasukan Fretilin tersebut berhasil memukul mundur Unit C dan terpaksa harus bertahan di dalam parit. Dengan terbata-bata, Sudaryanto yang terluka memanggil anak buahnya, termasuk memanggil Prabowo. Melihat kejadian itu, Prabowo tanpa ragu lantas mengambil keputusan yang sangat berani. Di tengah desingan peluru, Prabowo merayap maju sendirian untuk menolong komandannya. Ia tidak mau mengecewakan komandan dan ingin membangkitkan semangat moral para pasukan lainnya. Tetapi medan yang berat dan tubuh besar sang komandan membuat evakuasi hampir mustahil. Meski sudah mencoba sedaya upaya, namun Prabowo gagal menyelamatkan Sudaryanto. Setelah beberapa prajurit lain datang membantu, barulah Sudaryanto berhasil ditarik ke belakang. Prabowo kemudian mengabarkan kepada pimpinannya tentang kondisi yang terjadi saat itu. Ia berharap ada kiriman bantuan helikopter untuk mengevakuasi Sudaryanto. Tapi malam terlalu gelap, tidak ada satupun helikopter yang berani mendarat. Di tengah segala keterbatasan, Sudaryanto hanya mampu bertahan hingga pukul 3 dini hari.
Dan saat itulah, di pelukan Letnan II Prabowo, sang komandan menghembuskan nafas terakhirnya. Saat-saat terakhir Sudaryanto gugur itulah menjadi kenangan pilu yang tidak pernah bisa Prabowo lupakan. Tahun berlalu, tapi luka belum sembuh. Dalam operasi lanjutan tahun 1988 hingga 1989, saat Prabowo menjadi Komandan Batalion 328, ia kembali kehilangan sosok luar biasa. Letnan I Siprianus Gebo, salah satu prajurit terbaiknya. Gebo adalah prajurit kelahiran ND, Nusa Tenggara Timur. Ia seorang prajurit yang dikenal cerdas, disiplin, dan pemberani. Dalam setiap baku tembak, Gebo selalu menjadi barisan depan. Suatu hari, timnya menemukan jejak musuh. Jejak itu kemudian diikuti, benar saja, Gebo akhirnya berhasil menemukan kamp yang merupakan tempat persembunyian para gerilyawan. Setelah mengamati dari jauh, Gebo memutuskan untuk menyusup dan menyerang kamp tersebut dari dekat. Gebo kemudian memimpin anak buahnya merayap sejauh ratusan meter. Gebo pun akhirnya berhasil masuk ke tengah-tengah kamp tempat persembunyian musuh. Hanya beranggotakan 6 orang, mereka menyerang 20 gerilyawan secara mendadak dan berhasil mengobrak-abrik kamp tersebut. Beberapa musuh pun berhasil ditumbangkan. Namun, dalam pertempuran itu, Gebo pun gugur tertembak. Sepak terjang pasukan Nanggala 28 di bawah pimpinan Kapten Prabowo Subianto dalam operasi Seroja di Timor Timur cukup diperhitungkan. Prabowo Subianto beserta pasukannya dikerahkan setelah TNI menerjunkan pasukan gabungan Batalion Parikesit. Hingga pada tanggal 30 Desember 1978, Prabowo melaporkan kepada Mayor Yunus Yosfiah jika anggotanya memergoki pergerakan pasukan gerilyawan dalam jumlah besar. Setelah dilakukan pengejaran, kontak tembak antara pasukan Prabowo dengan anak buah Nicolao Lobato tidak dapat terhindarkan. Sejumlah pengawal Nicolao Lobato berhasil dilumpuhkan. Bersama beberapa anggotanya yang tersisa, Nicolao Lobato berusaha melarikan diri, namun upaya tersebut gagal setelah pasukannya dicegat oleh Batalion 744 Somodok keesokan harinya. Pelarian Nicolao Lobato berakhir setelah ditembak oleh Jacobus Maradebo, prajurit TNI asal Timor Timur. Tertembak matinya Lobato menjadikan moral Fretilin merosot. Pangdam Udayana Brigjen Dading Kalbuadi selaku pemimpin seluruh operasi di Timor Timur memerintahkan agar terus melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa pasukan Lobato. Dua nama, dua kehilangan besar dalam hidup Prabowo. Letnan I Sudaryanto dan Letnan I Gebo. Kedua kisah ini tertuang dalam biografinya, Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Bukan sekadar cerita perang, tapi tentang nilai keberanian, loyalitas, dan air mata yang tak pernah tuntas. Jika menurut kalian kisah ini cukup menginspirasi, jangan sungkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan komentar pendapat kalian di bawah. Karena sejarah bangsa ini tidak boleh dilupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Pena Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.